Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan ila kafatinas wa anjala mahul kitaba li fariqa bihi bainal haq wa bainal batil wa bainal ma'ruf wal munkar wa hadana ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya bisa bertatap muka kembali, yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Egy Srianto dari PHI kelas 1F, yang mana di sini saya insya Allah akan menjelaskan tentang peserta didik dan pendidikan dalam perspektif pendidikan Islam. Langsung saja, pendidik atau guru adalah sebagai satu sosok individu yang berada di depan kelas dalam pengertian yang terbatas. Dalam arti luas adalah seorang yang mempunyai tugas tanggung jawab untuk mendidik peserta didik dalam mengembangkan kepribadiannya, baik berlangsung di sekolah maupun di luar sekolah. Menurut Undang-Undang SPN tahun 1989, guru termasuk tenaga kependidikan, khususnya tenaga pendidik yang bertugas membimbing, mengajar, dan melatih peserta didik. Nah, secara etimologi, dalam konteks pendidikan Islam, pendidik disebut dengan ustadz, mu'alim, murabbi, mursyid, dan mudaris. Dari kelima tersebut mempunyai makna yang berbeda sesuai dengan konteks kalimat, walaupun dalam situasi tertentu mempunyai kesamaan makna. Yang pertama yaitu ustadz. Ustadz adalah orang yang berkomitmen dalam profesionalitas yang melekat pada dirinya sikap dedikatif, komitmen terhadap mutu proses dan hasil kerja, serta sikap kontinus. Dan yang kedua yaitu mu'alim. Mu'alim adalah orang yang menguasai ilmu dan mampu mengembangkan serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan, menjelaskan dimensi teoritas praktisnya, sekaligus melakukan transfer ilmu, pengetahuan, internalisasi, serta implementasi. Dan yang ketiga yaitu murabbi. Murabbi adalah orang yang mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi serta mampu mengatur dan memelihara hasil kreasinya untuk tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya, masyarakat, dan alam sekitarnya. Dan yang keempat yaitu mursyid, yang mana mursyid ini adalah orang yang mampu menjadi model atau sentral identifikasi diri atau menjadi pusat panutan, teladan, dan konsultan bagi peserta didik. Dan yang kelima yaitu ada mudaris. Mudaris adalah orang yang mampu menyiapkan peserta didik untuk bertanggung jawab dalam membangun peradaban yang berkualitas di masa depan. Secara umum, pendidikan adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik, sementara secara khusus pendidik dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif, kognitif, maupun psikomotorik, sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Nah, secara terminologi, para pakar menggunakan rumusan yang berbeda tentang pendidikan. Contohnya yang pertama yaitu Zakiyah Derajat, berpendapat bahwa pendidikan adalah individu yang akan memenuhi kebutuhan pengetahuan, sikap, dan tingkah laku peserta didik. Dan yang kedua yaitu Marimba
Nah, beliau ini mengartikan bahwa sebagai orang yang memikul pertanggungjawaban sebagai pendidik, yaitu manusia dewasa yang karena hak dan kewajiban bertanggung jawab kepentingan pendidikan peserta didik. Dan yang ketiga adalah Ahmad Tafsir. Ahmad Tafsir ini yaitu mengatakan bahwa peserta didik dalam Islam sama dengan teori di Barat, yaitu siapa yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik. Islam mengajarkan bahwa peserta didik pertama yang utama paling bertanggung jawab terhadap perkembangan jasmani dan rohaninya peserta didik adalah kedua orang tua. Islam memerintahkan kedua orang tua untuk mendidik diri dan keluarganya, terutama anak-anaknya, agar mereka terhindar dari azab yang pedih. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikata giladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa ya'maluna ma yu'marun. Shadaqallahul adzim. Artinya yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan juga keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjagaannya yaitu malaikat-malaikat yang kasar lagi keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Nah, sekarang timbul persoalan disebabkan oleh berbagai macam jenis pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua peserta didik yang menyebabkan orang tua jarang berada di rumah. Keadaan yang demikian dapat menjadi salah satu penyebab orang tua tidak bisa dapat melakukan tugasnya menjadi seorang pendidik. Maka dari itu, alangkah baiknya kalau kedua orang tua tidak sama-sama bekerja. Mungkin hanya suami yang bekerja, istri hanya berada di rumah mengawasi dan mendidik anak. Karena kedua orang tua harus mencari nafkah untuk memenuhi seluruh kebutuhannya. Maka orang tua kemudian menyerahkan anaknya kepada pendidik di sekolah untuk dididik. Dan yang kedua yaitu ada tugas pendidikan dalam pendidikan Islam. Secara umum tugas pendidik adalah mendidik. Nah, di samping itu pendidikan juga bertugas sebagai motivator atau motivasi dan fasilitator dalam proses belajar mengajar sehingga seluruh potensi peserta didik dapat teraktualisasi secara baik dan benar. Guru memperoleh keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian misi ini dikembangkan kembali kepada pembentukan kepribadian yang berjiwa tauhid, kreatif, beramal soleh dan bermoral tinggi. Menurut ulama seperti Imam Ghazali mengumumkan bahwa tugas pendidikan yang utama adalah menyempurnakan, membersihkan, mensucikan serta membawa hati manusia untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendidik hendaknya mengarahkan para peserta didik untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dekat lagi melalui seluruh ciptaannya. Para pendidik dituntut untuk dapat mensucikan jiwa peserta didiknya. Hanya melalui jiwa-jiwa yang suci, manusia akan dapat dengan kholiknya. Berdasarkan konsep tersebut, An-Nahlawi menyimpulkan bahwa selain bertugas mengalihkan sebagai pengetahuan dan keterampilan
kepada peserta didik, tugas utama yang harus dilakukan peserta didik adalah ta'jiyah an-nafs. Ta'jiyah an-nafs ini yaitu mengembangkan, membersihkan, mengangkat jiwa peserta didik kepada kholiknya, serta menjauhkannya dari kejahatan dan menjaganya agar tetap kepada fitrah. Fitrah itu yaitu bersih, kepada kesucian. Secara khusus di sini yaitu tugas pendidikan dalam Islam. Yang pertama itu sebagai pengajar yang bertugas merencanakan program pengajaran dan melaksanakan program yang telah disusun dan penilaian serta setelah program itu dilaksanakan. Dan yang kedua yaitu sebagai pendidik yang mengarahkan peserta didik pada tingkatan kedewasaan yang berkepribadian Islam. Yang ketiga yaitu sebagai pemimpin. Nah, sebagai pemimpin ini yang mana memimpin dan mengendalikan diri sendiri serta mendidik dan masyarakat yang terkait menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian dan juga pengontrolan partisipasi atas program yang dilakukan itu. Yang ketiga yaitu karakter. Di sini ada karakteristik yang harus dimiliki peserta didik dalam pendidikan Islam. Yang pertama itu juhud. Juhud adalah tidak mengutamakan materi dan mengajar karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu kebersihan guru. Nah, kebersihan guru ini yaitu menjaga kebersihan diri baik luar atau fisik maupun batin, emosi dan pikiran. Dan yang ketiga yaitu ikhlas dan jujur dalam pekerjaan. Yang ketiga yaitu pemaaf. Dan yang ketiga harus mengetahui tabiat, karakter peserta didik. Dan yang keenam yaitu harus menguasai mata pelajaran. Yang keempat yaitu hak dan kewajiban pendidik dalam pendidikan Islam. Yang pertama yaitu hak pendidikan. Karena pendidikan adalah merupakan prestasi, tentu mereka berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupan ekonomi berupa gaji atau honorer. Karena akad ijarah, sewa atau tenaga yang dilakukan pendidikan pada lembaga pendidikan atau pada negara. Yang kedua yaitu kewajiban pendidikan. Menurut Imam Ghazali, beberapa kewajiban pendidikan yang harus diperhatikan yaitu yang pertama harus menaruh rasa kasih sayang terhadap peserta didik. Nah, melakukan mereka seperti perlakuan anak kita sendiri. Oleh karena itu, seorang pendidik harus melayani peserta didik seperti melayani anak-anaknya sendiri. Yang kedua yaitu tidak mengharapkan balasan jasa ataupun ucapan terima kasih, tetapi bermaksud untuk mengajar itu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepadanya. Dan yang ketiga itu yaitu memberikan nasihat kepada peserta didik pada tiap kesempatan, bahkan gunaan setiap kesempatan untuk menasihatinya. Yang keempat yaitu mencegah pendidikan peserta didik dari segala sesuatu akhlak yang tidak baik dengan jalan sindiran jika mungkin, dan jangan dengan cara terus-menerus, dengan cara harus, dan jangan dengan jalan mencela. Dan yang kelima yaitu supaya diperhatikan tingkat akal pikiran anak-anak dan berbicara dengan mereka menurut kadar
akalnya dan jangan jangan disampaikan sesuatu yang melebihi tingkatannya agar ia tidak lari dari pelajaran. Ringkasan bicara dengan bahasa mereka. Ini adalah prinsip terbaik yang kini tengah dipakai. Dan yang keenam yaitu jangan ditimbulkan rasa benci. Kenapa? Karena pada diri peserta didik mengenai suatu cabang ilmu tersebut, tetapi sebaiknya dibukakan jalan bagi mereka untuk belajar cabang ilmu tersebut. Artinya peserta didik jangan terlalu fanatik terhadap jurusan pelajaran saja. Yang ketujuh yaitu sebaiknya kepada peserta didik yang masih di bawah umur diberikan pelajaran yang jelas dan pantas buat dia dan tidak perlu disebutkan kepadanya akan rahasia-rahasia yang terkandung dari sesuatu itu, hingga tidak menjadi dingin kemampuan dan gelisah pikirannya. Dan yang kedelapan yaitu pendidikan harus mengamalkan ilmunya dan jangan berlain kata dengan perbuatannya. Mungkin itu yang kami sampaikan tentang peserta didik dan pendidikan dalam perspektif pendidikan Islam. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila dari ucapan saya banyak kesalahan. Mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.